Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang online di rumah. Selamat beribadah. Tema kita bulan ini adalah jadilah kuat dan jadilah berani. Be strong and courageous. Bersama Yesus kita pasti kuat. Bersama Yesus kita diberi keberanian. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini saudara? Ya, Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari tundukkan kepala, mari bersama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau datang mengucap syukur. Kami bawa hidup kami Tuhan, mempersembahkan pujian kami, ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kami. Tuhan, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, apa yang kami alami Tuhan sepanjang hari demi hari Tuhan, Tuhan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kebaikan dan kesetiaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kekuatan daripada Roh Kudus yang memberikan kami anugerah untuk kami boleh terus melangkah, boleh melihat rencana-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami naikkan bersyukur kepadamu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak bagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam terang Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau sahabatku, ku saksi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku
nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu, sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau berkata Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan
Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu selalu baru dalam hidup kami. Nafas kami memuji-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Engkau anugerah limpah dalam hidupku Tuhan. Sepanjang hidup kami, seumur hidup kami, memuliakan-Mu Tuhan. Irabasyata karya lara-lara-lara-Mu dalam hidup kami. Tuhan itu anugerah, Tuhan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Korabala rabala raya rasyikiri alara lara balara balara. Hirabara lara lara balara 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 bu. Shialara lara bayara lara balara 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 balara. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dalam ucapan syukur kita. Dia sangat baik. Terpujilah Kau Tuhan, Bapa yang sangat kekal. Haleluya. Shalarara baba raba syadakana ya lara balara 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 basana. Ira balara balara basyalara balara 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 basana. Ira balara ya lara basana. Sungguh Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Syalara bara balara balara bayara basane. Biralara basane. Syalara lara balara 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 basane. Yalara balara balara basyata kara balara 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 basane. Kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Ya rabala 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 rabasa, rabala rabala rabaya rabala rabasa. Kasih Tuhan,
Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan tempat kami berteduh. Engkaulah juru selamat kami. Engkau menguatkan kami saat kami lemah Tuhan. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Kami percaya kepadamu Tuhan. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. Engkaulah tempat perlindungan dan perteduhan kami Tuhan. Ramasyata karabala rabala rabala ramas.
Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. Kami teguh, kami berserah kepadamu. Mari saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kita memperkatakan dengan iman bahwa Tuhan itu tempat perlindungan dan perteduhanku. Oh, I will trust in you. Aku percaya. Say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Mari berdoa kepada Tuhan. Engkau yang lemah, biarlah mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Engkau yang mulai ketakutan, percaya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami. Mari kita berbahasa lidah, menguatkan doa pribadi kita kepada Allah. Hanya Allah Tuhan yang mendengar doa kita.
Kira bala rabala rabaya rabala rabasyata karaba rabala 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 rabala. Yesus Tuhan, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah yang menjamin hidup kami. Kira bala rabasyata karabala rabala ramasani. Semua firman-Mu digenapi dalam hidup kami Tuhan. Kirabasyata karabala rabala rabala rabasyata karabala rabala rabala rabasan. Roh Kudus, haleluya. Kirabala rabala 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 rabala. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Trust in you. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan hidup kami, berserah kepadamu Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh bergelora, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Tuhan Engkau Bapa, Allah, sumber kekuatan dan perlindungan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Haleluya. Sekalipun ada banyak soalan, ada banyak tekanan dalam hidup kita, tetap Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan tetap kekuatan dalam hidup kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Menghadap langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, haleluya. Di sisi kananku, tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, segala rintangan dalam hidup kita, kami tahu Tuhan, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku,
tanganmu perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dialah sumber kemenangan, Yesus Tuhan. Bukan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Sekali nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau,
lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, sungguh Tuhan berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah. Tinggikan namamu Allah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Berikan salam kanan kiri, muka belakang, katakan Tuhanku dahsyat, sanggup menolong hidupku dan hidupmu. Haleluya. Silakan kembali duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Ini dalam minggu yang keempat, kita akan memberikan persembahan 2 kali. Yang pertama untuk kolekte dan yang kedua untuk diakonia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, selain kami mempersembahkan pujian di hadapan-Mu, kami juga akan menabur Tuhan benih yang akan kami persiapkan untuk mendukung seluruh pekerjaan Tuhan. Bahkan untuk pekerjaan diakonia, biarlah Tuhan apa yang kami tabur ini Tuhan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bukan Allah yang suka berhutang, namun pada saat kami memberikan taburan kami Tuhan, maka benih taburan kami akan berlipat kali ganda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh
selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku. Mari saya undang kita bangkit berdiri untuk mempersiapkan firman Tuhan. Dan kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Kami tahu Tuhan, Engkau juru selamat kami, Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Kami percaya setiap janji-janji-Mu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Kita punya Tuhan, kita punya juru selamat yang dahsyat, yang sanggup menolong setiap kita. Mari kita sembah pagi hari ini. Jangan lewatkan pagi hari ini Bapak Ibu. Tuhan ada di tempat ini. Allah sumber kekuatan kami. Tuhan Engkau baik, juru selamat kami Tuhan. Engkau juru selamat Tuhan. Kami percaya setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkaulah satu-satunya penyelamat kami. Kami percaya Tuhan Engkau satu-satunya yang sanggup menolong kami. Tidak ada Allah lain yang sanggup menolong setiap kami kecuali Yesus Kristus. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Engkau ada di
tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Engkau akan menyelamatkan setiap kami. Engkau akan menolong setiap kami. Engkau akan memulihkan setiap kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan Tuhan menyampaikan isi hatimu. Sampaikan Tuhan apa yang Engkau mau untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh ruangan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah atmosfer ilahi menguasai ruangan ini, menguasai ruangan dari atas, bawah, bahkan setiap kami yang ada di tempat ini. Sehingga firman-Mu boleh ditaburkan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, tertanam, dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Mari Bapak Ibu yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya pikir masih pada ngantuk-ngantuk ya. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah, untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan ya, melalui berkat Tuhan, melalui ibadah kita ya, bisa mendengar firman, bisa memuji Tuhan. Saya percaya itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang senantiasa memberikan anugerahnya kepada setiap kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tiba-tiba dapat hadiah ya. Ya ini 2 jadwal ya, pagi dan siang. Ya ini hadiah ya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kalau kita hari ini sudah ada di bulan September ya, tiba-tiba ya. Tidak terasa. Kalau semuanya berjalan baik-baik pasti tidak terasa ya. Kok tiba-tiba sudah September ya. Tapi kalau kita mengalami hal-hal yang mungkin sulit, mungkin kita kok suwe yo hari ini kok gak selesai-selesai. Ya mungkin seperti itu. Tapi tema kita bulan ini adalah tema yang dahsyat, mengingatkan setiap kita ya. Temanya adalah jadilah kuat dan berani ya. Jadilah kuat dan berani. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, firman Tuhan mengingatkan jadilah kuat. Tidak cuma kuat tapi berani Bapak Ibu ya. Mari kita langsung buka aja firman Tuhan di 1 Tawarik 28 ayat yang ke-20. Dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sudah dibahas dari minggu pertama ya. Dari minggu pertama Ibu Gembala, Bapak Gembala ya sudah mungkin menyampaikan ayat ini ya. Tapi mari kita belajar bersama-sama ya. Karena setiap kita pasti diberikan sesuatu yang beda, ya, pewahyuan yang beda dari Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, kita lihat di perikopnya, pesan terakhir Daud kepada Salomo mengenai membangun bait suci. Jadi ini pesan Daud kepada Salomo anaknya, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, sebelum Daud meninggal, dia memberikan pesan kepada Salomo anaknya. Ya, mungkin pesan-pesan terakhir ya Bapak Ibu.
kok nggak enak ya kalau warna yang ini ya Bapak Ibu. Tadi warna yang oranye terang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini terang Bapak Ibu. Ini pesan yang disampaikan kepada Salomo anaknya, yaitu berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya, dan lakukanlah itu. Kalau kita baca di ayat-ayat yang sebelumnya, di situ Daud berpesan sebelum dia meninggal, dia sudah memberikan pesan-pesan kepada Salomo, ya. Dia mengumpulkan orang-orang, ya, para pembesar Israel dikumpulkan. Kemudian dia menjelaskan seperti ini. Kalau nanti Bapak Ibu pelajari ya semua dari ayat pertama, di situ dijelaskan bagaimana Daud mempersiapkan semuanya. Nah, kemudian di ayat yang ke-20 ini dikatakan bahwa Daud mengingatkan, memberi pesan kepada Salomo bahwa dia nanti yang akan membangun bait suci. Ya. Tidak mudah ya Bapak Ibu untuk membangun, untuk pekerjaan yang besar. Pasti di dalam pekerjaan itu pasti ada rintangan, pasti ada halangan. Ya. Nggak semudah itu ya. Pasti ada hal-hal yang sulit yang akan dia hadapi. Ya. Karena Daud mengerti bahwa Salomo ini masih muda, dia belum berpengalaman. Oleh sebab itu dia memberi pesan, kalau nanti kamu ada persoalan, kalau nanti kamu ada masalah, ya kuatkan dan teguhkan hatimu, ya dikatakan seperti itu ya. Lakukan, jangan takut, jangan tawar hati, ya kalau dilanjutkan di ayat selanjutnya, sebab Tuhan Allah, Allahku, ya Allahku, Allahnya Daud, ya. Menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini pesan Daud kepada Salomo. Tapi kalau kita baca Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat 9 dikatakan seperti ini. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak hanya Daud itu memberi pesan seperti itu kepada Salomo, tetapi Daud juga mengenalkan Tuhan kepada Salomo. Ya, Daud mengenalkan Tuhan yang dia sembah itu kepada anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini adalah warisan yang luar biasa. Ya. Apakah warisan harta itu enggak berguna? Ya berguna Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting ini adalah mengenal Tuhan. Ya, memberikan warisan yaitu pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak kita. Kalau kita mungkin ya, kalau di sini ada Om Tante ya, warisannya enak toko emas ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita yang tidak, maksudnya tidak punya warisan apa-apa, kita apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita? Yaitu pengenalan akan Tuhan. Kenalkan Tuhan kepada anak cucumu. Ya. Daud ini mengenalkan Tuhan kepada Salomo. Dia katakan bahwa Tuhan itu sanggup menolong engkau. Tuhan yang aku sembah, Tuhannya Papa ini loh, Tuhannya Bapak, Tuhanku kata Daud ya, sanggup menolong engkau, sanggup memperhatikan engkau. Jadi apapun yang engkau alami, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu, lakukanlah itu. Jadi dalam setiap perjalanan hidup, dalam setiap persoalan, lakukan itu. Karena engkau tidak sendiri. Ya, di sini dikatakan ya. Karena Allah menyertai engkau, ia tidak akan meninggalkan engkau. Sampai segala pekerjaan untuk ibadah itu, ibadah di rumah Allah selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Daud memperkenalkan Tuhan, bahwa Tuhan itu
segalanya. Jadi kalau engkau ada masalah, kalau engkau ada persoalan, kalau engkau nggak ada jalan keluar, satu-satunya jalan yaitu Allah. Ya, jadi Daud memperkenalkan, ini loh Tuhan, ini loh Allah yang aku sembah itu. Ya, Allah yang aku sembah. Kalau aku ada hingga hari ini, aku sebagai seorang raja, ini saya ungkapkan dengan bahasa saya ya Bapak Ibu. Kalau aku sebagai seorang raja, banyak sekali lawan-lawanku, musuh-musuhku, banyak sekali persoalan yang harus aku hadapi untuk memimpin negara ini, memimpin kerajaan ini, ya. Ini loh Tuhan yang sudah menolong aku hingga ada hari ini. Nah, itu yang diperkenalkan Daud kepada Salomo. Jadi, kalau kita sebagai orang tua ya, sebagai orang tua ya, sebagai mama-mama, sebagai papa-papa, sebagai bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ayo perkenalkan Tuhan itu kepada anak cucu kita. Kalau hari ini papa ada, kalau hari ini mama ada, kalau hari ini bapak ada, kalau hari ini ibu ada, bisa sampai hari ini semua karena Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ini loh Daud luar biasa ya. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, dikatakan seperti ini. Ketika ayat 1 sampai 4 ya. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Jadi jangan lemah ya Bapak Ibu. Jangan loyo menghadapi setiap persoalan. Kita harus kuat ya. Seperti laki-laki ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Nah, di sini dan hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Daud memperkenalkan Tuhan, Daud juga mengajarkan untuk selalu taat ya, melakukan setiap firman Tuhan. Nah, jadi ndak hanya cuman iki lo Tuhan ya. Iki lo Tuhan yang papa sembah gini ya. Ini Tuhan yang dahsyat, ini Tuhan yang luar biasa. Tetapi Daud juga mengajarkan untuk melakukan kewajiban, yaitu menuruti segala firman Tuhan. Dikatakan di ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi jalan-jalan Tuhan itu semua ada di dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ajarkan anak-anak kita untuk tetap belajar firman Tuhan. Karena firman ini yang akan menuntun anak-anak kita kepada semua kebenaran. Dimanapun anak-anak kita berada, kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut. Kalau anak-anak kita sudah dibekali dengan firman Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan pengenalan akan Tuhan, maka di luar sana mereka tidak akan mudah digoyangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua nggak mudah ya Bapak Ibu. Mungkin kita beranggapan dulu. Kalau anak-anak kita masih kecil, wes ndang gede ya. Kalau sudah gede, wes ndang kawin ya. Kalau sudah kawin, wes aku lepas. Enggak Bapak Ibu. Sampai kapanpun kita tetap harus membimbing mereka. Sampai kapanpun kita harus tetap menuntun mereka, mengarahkan mereka. Supaya mereka menjadi kuat.
Karena di dalam perjalanan hidup ini tidak mudah ya. Bukan hanya yang dialami orang tua saja, tetapi anak-anak juga mengalami persoalan-persoalan yang perlu dikuatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau beberapa hari yang kemarin saya melihat ya berita, ada seorang mahasiswi yang bunuh diri, tidak tahu menjatuhkan diri dari apa itu ya. Nah, pasti dia mempunyai persoalan, pasti dia mempunyai masalah yang tidak bisa menyelesaikan, sehingga dia mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita sebagai orang tua, sebagai mama, sebagai papa, ayo kita tetap mendampingi anak-anak kita. Kalau di dalam bahasa sehari-hari ya, saya baca ya, dikatakan bukan Tuhan akan menyertai, tetapi Tuhan akan mendampingi engkau ya. Tuhan akan mendampingi kita semua. Nah, ayo kita sebagai orang tua, sebagai mama, sebagai papa, sebagai apa, orang mungkin kita punya keponaan atau punya cucu, ayo kita bawa. Ya saya mengajarkan kepada anak-anak ya, kepada anak-anak dulu. Ya dulu. Waktu dia masih kecil, mengajarkan biarlah hidup kita itu menjadi teladan Bapak Ibu ya. Menjadi teladan, anak-anak itu melihat apa yang kita kerjakan. Ya, contoh aja ini, waktu dia masih bersama dengan kita ya di rumah. Kalau saya berdoa, saya ajarkan sama anak saya, mama lagi berdoa ya. Nanti kalau ada yang cari mama, bilang mama masih berdoa. Nanti kalau mau datang lagi boleh. Ya, jadi dia tahu kalau saya berdoa. Nah puji Tuhan, sampai hari ini saya melihat anak-anak saya juga mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia mempunyai jam-jam doa. Saya bersyukur bukan hanya itu, bukan hanya anak-anak saya, tapi cucu-cucu saya juga melakukan hal yang sama. Puji Tuhan, kalau saya lagi kumpul bersama ya Bapak Ibu, lagi kumpul bersama, nah itu ada suami saya bisa ditanya. Nah mungkin dari kecil dia cuman ya biasa anak kecil enggak bisa duduk lama ya. Ada yang marah, ada yang nangis, ada yang itu. Tapi puji Tuhan, tetap jalan aja. Mamanya juga tetap aja, enggak peduli dia maksudnya nangis atau ngereok apa ya. Bahasanya ngereok sekarang ya. Dia tetap aja berdoa. Nyanyi ya nyanyi, ada yang nyanyi sungguh-sungguh, ada yang nyanyinya ya wes gitulah anak-anak ya Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau kita dari awal, dari sedini mungkin mengajarkan kepada anak-anak keteladanan yang baik, pengenalan akan Tuhan yang baik. Saya percaya kemudian hari, kelak dia dewasa, dia bisa menghadapi setiap persoalan yang ada. Karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang dia kenalkan dari awal itu. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang sanggup menolong setiap pergumulanmu, setiap persoalan, setiap masalahmu. Dia adalah Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang yang sanggup menyelamatkan engkau kecuali Yesus Kristus. Itu yang dipegang, itu yang harus kita beritahukan, kita wariskan kepada anak-anak. Jadi jangan sampai ya, kalau kita sudah mendidik mereka dari awal, terus kemudian dia dewasa, tapi dia meninggalkan Tuhan. Dia menukar Tuhan itu dengan yang lain. Bapak Ibu, sebagai orang tua, kita pasti menangis. Berarti kita tidak berhasil mendidik mereka. Kita tidak berhasil mengenalkan Tuhan kepada dia, kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai kapan kita mendidik mereka? Sampai kapan kita mengajarkan tentang Tuhan itu? Sampai terakhir dikatakan tadi di ayat 20. Nah, kalau tadi di 1 Tawarik ini.
sampai selesai. Ya, kalau di sini sampai selesai membangun rumah Tuhan. Nah, kalau di sini ya sampai selesai, sampai kita itu pulang dipanggil Tuhan. Berarti kita selesai mendidik mereka. Jadi jangan harap kalau sudah menikah itu wis mandek. Enggak, Bapak Ibu. Kalau anak-anak saya biasanya lebih dekat ke saya ya. Jadi kalau ada apa-apa dia biasa curhat ya Bapak Ibu. Dia biasa curhat. Dia biasa curhat ke saya. Nah, kita sebagai orang tua, kita harus punya hikmat yang dari Tuhan, mengajarkan yang benar, ya. Jangan sampai kita tambah menjadi kompor ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bukan mengajarkan yang baik sesuai firman tambah jadi kompor. Akhirnya bertengkar. Enggak Bapak Ibu. Kita harus sebagai orang tua juga perlu hikmat yang dari Tuhan untuk mendidik anak-anak kita, untuk mengajarkan anak-anak kita. Mari kita baca di ayat yang ke-8 ya. Di Mazmur 28 tadi, 1 Tawarik 28, dikatakan seperti ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Nah, ini harus melakukan semua firman. Kalau tadi di ayat di dalam 1 Raja-Raja dikatakan seperti ini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, kalau kita melakukan setiap firman Tuhan, dikatakan seperti ini di dalam 1 Raja-Raja, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Jadi supaya kita beruntung dalam setiap hal yang kita lakukan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau hari-hari ini engkau gagal, engkau kok enggak sukses, atau engkau kok hidupmu seperti itu saja, ayo koreksi. Apakah engkau sudah menuruti firman Tuhan? Apakah engkau sudah taat kepada Tuhan? Atau engkau menyimpang dari firman Tuhan? Ayo kita koreksi diri kita Bapak Ibu. Saya juga mengoreksi, saya bukan orang baik, orang yang hebat, yang sudah sukses, enggak. Tapi kita semua sama-sama belajar di hadapan Tuhan. Kalau ini Daud mengajarkan kepada Salomo anaknya, demikian. Tidak hanya dia mengenalkan Tuhan, tidak hanya mengajarkan untuk taat kepada seluruh firman Tuhan, tetapi kalau kita lihat di Tawarik 28 ayatnya yang ke-9 di bawahnya ya, yang sudah kita baca tadi. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Daud mengajarkan kepada Salomo, apapun yang engkau hadapi, carilah Tuhan. Ya, kalau mungkin engkau minta tolong kepada bapak sudah enggak ada, ya. Tapi kalau engkau minta tolong kepada yang lain, mungkin pertolongannya itu terbatas. Tetapi kalau engkau mencari Tuhan, Tuhan itu segalanya. Ya, Tuhan itu sumbernya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi persoalanmu hari-hari ini, ya, bukan hanya kita mengajarkan kepada anak-anak,
Tetapi apapun yang kita hadapi juga hari-hari ini, kalau engkau sudah tidak tahu apa yang engkau harus lakukan, kalau engkau menghadapi jalan yang sudah buntu, firman Tuhan katakan, carilah Tuhan. Jangan cari yang lain. Mungkin cari Om Tanto, cari Bu Evi. Mungkin bisa bantu. Terbatas Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, Dia sumber segalanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita sebagai warisan. Kalau kita tidak ada di dunia ini, kita sudah mengenalkan anak-anak kita kepada Tuhan. Kita sudah mengenalkan dia kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita mengajarkan kalau engkau kesusahan nanti carilah ini, carilah itu. Enggak Bapak Ibu. Tetapi carilah Tuhan. Dia sumber segalanya. Kalau engkau susah, carilah Tuhan. Dia sumber penghiburan. Kalau engkau sudah mulai letih lesu, datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Dia yang akan memberi kekuatan yang baru kepadamu. Kalau engkau sudah mulai tidak ada harapan, datanglah kepada Tuhan, carilah Tuhan, Dia sumber pengharapanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar ini luar biasa ya, Daud ya. Luar biasa, mengajarkan kepada anaknya, memberikan pesan-pesan supaya anaknya tetap kuat menghadapi hari-hari yang dia lalui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita ya. Apa yang terjadi nanti setelah Oktober, November, Desember di tahun 2025. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan sudah mengingatkan kita pagi hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bagaimana caranya? Yaitu mencari Tuhan. Karena di dalam Mazmur dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita dekat dengan Allah, apapun masalahnya, apapun persoalannya, hati kita tetap tenang. Hati kita tetap tenang. Ada lagunya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah Bapak Ibu, jangan hanya nyanyi tok, tetapi ayo dipraktekkan. Puji-pujian itu punya kuasa Bapak Ibu. Kalau kita memuji Tuhan, hati kita menjadi damai. Jangan cuma nyanyi tok, apalah gue. Tetapi kalau persoalan itu datang, tetap aja tidak berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo hari-hari ini kita mempersiapkan diri kita. Menjelang hari-hari yang sulit karena Tuhan mau datang ya. Kita nggak tahu kapan Tuhan itu datang. Karena dikatakan Tuhan itu datang tiba-tiba seperti pencuri. Kalau kita sudah sehat-sehat gini tiba-tiba masuk rumah sakit koma. Nah Bapak Ibu, itu termasuk juga hari Tuhan ya, datang tiba-tiba, kita enggak tahu ya. Wong sehat-sehat. Nah Bapak Ibu, ayo kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan diri kita. Apapun yang menjadi masalah, kalau kita melihat di itu ya, multimedia apa ya, di Instagram, di itu berita-berita bahwa tahun depan itu adalah tahun yang semakin sulit. 2025. Orang banyak meramal, akan terjadi ini, akan terjadi itu, akan terjadi ini, itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang tinggal tenang itu hanya orang yang ada di hadirat Tuhan. Kalau kita ada di hadirat Tuhan, kita tidak pusing dengan hal-hal yang di luar sana. Karena ada damai sejahtera. Ada janji-janji Tuhan.
Tuhan kan sudah berjanji melalui setiap firman-Nya, melalui kebenarannya, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini ayat emas saya Bapak Ibu, yang saya selalu pegang ya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, pegang itu. Apapun yang terjadi, kalau kemarin ya ada COVID, kita sudah lolos hingga hari ini sehat semua, badannya tambah gemuk-gemuk. Nah, itu berarti kan Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita. Ya, kalau nanti tahun depan ada katanya virus yang lebih ganas lagi daripada COVID, yang bisa menyebabkan mata buta, atau virus apa yang monyet yang gini-gini itu, Bapak Ibu. Mari kita ingat firman Tuhan, Mazmur 91, aman dalam lindungan Tuhan. Kalau saya biasanya di tempat kita ya, kalau berdoa selalu Mazmur 91 ya Bapak Ibu. Sepertinya ayat hafalan, rapalan ya Bapak Ibu. Tapi jangan hanya dianggap sepele. Firman ini hidup dan berkuasa. Jadi kita semua itu sehat-sehat, nggak ono yang sakit ya. Sakit paling pilek, watuk. Pilek itu sentrap-sentrup, batuk ya. Tidak ada, semuanya itu tidak membawa kematian. Karena Tuhan menyertai, karena Tuhan melindungi. Ada perlindungan, ada janji perlindungan Tuhan. Di dalam Mazmur 91, aman dalam lindungan Tuhan. Mungkin yang berdoa bersama saya itu sudah apal semua sampai ngelontok, tidak usah lihat Alkitab. Bapak Ibu. Tapi ini terjadi. Terus kita juga doa Bapa kami, Bapak Ibu. Doa Bapa kami. Bapa kami sepertinya ini ya, wis hafal Bapa kami di surga saja. Hafal semua di luar kepala. Tapi apakah kita sudah melakukan seperti doa Bapa kami? Ya, di bumi seperti di surga. Apakah di bumi saat ini kita mengalami seperti di surga? Atau di bumi ini kita masih mengalami seperti di neraka? Kalau kita mengalami di bumi ini, harusnya kita menghadirkan surga itu di bumi. Ya, ini kalau kemarin sudah saya sampaikan di wanita ya. Kalau cucu-cucu saya itu biasanya mesti tiap malam juga diajak berdoa, doa Bapa kami sama mamanya ya. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan tidak ada. Nah, saya katakan seperti itu. Sampai anak saya gini, loh itu loh C, mama ngajarkan kata gitu. Loh memang bener kan kalau di surga itu seperti itu, nggak ada yang nangis-nangis, nggak ada yang rewel-rewel, nggak ada yang berantem. Nah, kemudian saya katakan begini sama cucu saya, berarti kalau kamu masih nangis-nangis, masih berantem, masih ndak nurut, itu berarti apa? Ya berarti di neraka. Makanya saya gitu, makanya kita harus apa? Menghadirkan surga itu di bumi. Jadi kalau di bumi seperti di surga, di bumi itu harus tidak ada yang marah, tidak ada yang berantem, tidak ada yang apa? Gondok-gondokan ya. Tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang dewasa ya, apakah kita sudah menghadirkan bumi itu di surga? Ya. Kalau kita di sini nih ya Bapak Ibu, masih ada yang berantem. Berarti kan di belum surga itu belum hadir di sini. Ya. Ayo kita hadirkan di bumi seperti di surga. Jadi suasana surga itu ada. Ya, dimanapun kita berada, ayo hadirkan suasana surga. Kalau lagu lama ya ada, suasana surga turunlah, itu lagu lama ya Bapak Ibu. Ayo kita hadirkan suasana surga ya. Kembali ya Bapak Ibu, nanti gak iso balik ya. Inilah pesan Daud kepada Salomo ya. Dikatakan di ayat 20, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkan hatimu dan lakukanlah itu, jangan takut dan jangan tawar hati. Jadi apapun yang dihadapi Salomo ya, Salomo kamu harus kuat. Kamu enggak boleh lemah, kamu harus tetap melakukan.
Ya, biarpun engkau susah, biarpun ada penghalang, kamu harus tetap melakukan. Karena ada Tuhan yang menyertai kamu, ada Tuhan yang akan melindungi engkau, ada Tuhan yang tidak akan membiarkan engkau. Engkau tidak akan berjalan sendiri, Salomo. Nah, mungkin ini bahasanya Salomo kepada Daud. Engkau tidak akan dibiarkan. Mungkin ini Salomo ya, bapak enak aja, ya ngomongnya itu enak. Tapi Daud tidak hanya mengajarkan ngomong tok ini ya. Kalau bapak-bapak ngomong tok, ibu-ibu ngomong tok gak dipercaya sama anaknya. Tetapi menunjukkan, memperkenalkan. Ini loh Tuhan ya. Yang papa mama sembah, yang ini tuh dulu Tuhan yang menolong. Mama papa yang menolong bapak ibu. Ini Tuhan yang dahsyat. Nah, jadi nggak ngomong tok ya bapak ibu. Nggak ngomong tok tapi menunjukkan, mengenalkan iki loh Tuhan. Nah, terus apa? Memberikan contoh teladan. Nah, ini cerita lagi. Nah, saya lebih baik menceritakan keluarga saya sendiri ya, daripada menceritakan orang lain nanti diramesi Bapak Ibu. Iku mau nyindir aku iku mau ngomong no aku iku. Ya Bapak Ibu, lebih baik saya cerita keluarga saya sendiri. Nah, satu hari ini, waktu anak-anak masih kecil saya ngajarkan bagaimana cara memberi ya Bapak Ibu. Saya sama suami saya waktu itu masih tinggal di perumahan BCA ya di Surabaya. Nah, di situ kan kampung ya, perumahan, banyak anak-anak juga. Nah, kalau saya anak-anak masih kecil sering buat kue ya Bapak Ibu, sering buat kue. Saya kalau satu resep itu kan pasti banyak. Nah, kalau sudah jadi saya bagi-bagi. Nah, satu hari papanya itu beli sesuatu ya, beli makanan taruh di kulkas. Nah, tiba-tiba anak saya ini ambil itu makanan. Dia keluar, dia bagi semua temannya sampai habis Bapak Ibu. Kita enggak bisa apa-apa, enggak bisa marah ya Bapak Ibu. Enggak bisa, karena itu kita mengajarkan memberi, mengajarkan untuk berbagi. Nah, ini juga terjadi, akhirnya menurun ke anak-anak saya, cucu saya. Nah, biasanya ini waktu kemarin, waktu berpuasa, puasanya sebelum Idul Fitri ya. Ada sopirnya ini, Vivi, dia bilang begini. Oh, waktu itu, waktu sahur kan, tengah malam sahur. Nah, dia itu disuruh anak saya untuk berbagi. Ya, berbagi, dia beli McD, kemudian tengah malam sopir ini suruh bagi-bagi orang yang sahur di jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu enggak pekerjaan yang nganggur, kurang kerjaan? Ya menurut kita ya, enak tidur apa ngapain malam-malam suruh orang berbagi. Nah itu loh Bapak Ibu, menurun ya. Bukan sampai di anak saya aja, sampai di cucu saya. Nah kemarin ya, waktu saya di sana, tiba-tiba cerita saya dengar gini, mbaknya cerita, katanya, iya aku maksudnya noroki 10.000, noroki 10.000. Tak pikir kenapa ya kok noroki 10.000. Saya tanya, lu kenapa kok noroki 10.000? Iya, ternyata si kembar ini, yang satu ini dikasih sama papanya uang 100.000. Nah dikasih uang 100.000 karena dia marah-marah, dia dikasih uang papanya 100.000. Ternyata uang 100.000 itu buat apa Bapak Ibu? Anak-anak teman-temannya itu yang 20 orang itu semua ditraktir bakso. Jadi di bapak bakso ini bawa 21 bungkus ke kelasnya. Jadi semua itu bengong. Loh, iya aku traktir teman-temanku. Jadi uang 100.000 itu kurang 20.000 atau kurang berapa gitu. Mbaknya yang noroki. Nah ini loh Bapak Ibu, sampai teman-temannya itu bingung. Terima kasih gini. Loh ini loh Bapak Ibu. Terus masalah memberi persembahan Bapak Ibu. Masalah memberi persembahan juga gitu. Biasanya diantar papahnya ke gereja, dia memberi persembahan. Nah memberi persembahan.
Memberi persembahan biasa, kalau memberi itu yang terbaik ya gini-gini, enggak boleh uangnya diwel-wel gini-gini ya. Kalau ketemu saya biasa saya mengajarkan seperti itu. Harus memberi yang terbaik. Nah, ternyata waktu dia memberi itu, biasanya sama bapaknya itu diberi 100.000 sama anaknya ya. Nah, karena waktu itu enggak diberi 100.000, diberi 50, dia marah enggak mau Bapak Ibu. Katanya bapaknya sampai gini, aku sampai izin katanya. Loh, kita kan mengajarkan memberi yang terbaik ya Bapak Ibu. Nah itu loh, mungkin dia enggak ngerti ya, anak-anak enggak ngerti, tapi taunya dia memberi yang terbaik. Ayo Bapak Ibu, kita mengajarkan, kita mewariskan, kita memberi teladan kepada anak-anak kita hal-hal yang baik tentang kebenaran. Pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu apa? Yaitu hubungan pribadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang harus kita ajarkan. Jadi jangan hanya anak-anak itu melihat kita ataupun mendengar kesaksian orang, tetapi biarlah anak-anak itu mengalami, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak, pengenalan akan Tuhan, mengajarkan hal-hal yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Ini ayat terakhir. 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4, saya bacakan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gak ada sesuatu pun yang membuat hati kita sukacita selain kita melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Bagaimana kita melihat anak-anak kita jatuh, ya. Bagaimana anak-anak muda sekarang di luar sana mulai hidup jauh dari Tuhan. Pergaulan mereka membawa mereka jauh dari Tuhan. Ayo hari ini kita sebagai orang tua, biarlah hidup kita boleh menjadi contoh teladan. Biarlah hidup kita boleh membawa warisan yang berharga bagi anak-anak kita, yaitu pengenalan akan Tuhan. Beritahu anak-anak kita, apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi masalahmu hari-hari ini, carilah Tuhan. Ini Bapak Ibu, jangan sampai kita menangis melihat anak-anak kita meninggalkan Tuhan. Karena kita tidak mengajarkan sejak dini, kita tidak mengingatkan, kita tidak memberi pesan dari sejak mereka dini. Sampai kapan kita harus mendidik mereka, mendampingi mereka? Sampai kapan? Sampai hidup kita selesai. Kalau kita selesai, berarti kita sudah selesai mendidik mereka. Biarlah kita meninggalkan dunia ini dengan tenang, karena kita sudah melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Mari saya undang pelayan mimbar untuk maju ke depan. Kita akan angkat satu pujian. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan angkat satu pujian. Biarlah lagu ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan akan menyertai kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita sampai akhir hidup kita. Bersamamu. Kita kinarala masyakata kinarala masikita kana Tak pernah kau lihat
kekuatan kepada kita. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih. Katakan engkau ada bersamaku. Engkau ada Pujikan lagu ini dengan imanmu, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Apapun yang terjadi atas hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Jalani hidup ini bersama Tuhan. Amin, 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 amin. Kami bisa melewati semua Tuhan. Bersama denganmu Tuhan, kami sanggup melewati semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah engkau sudah mengenalkan Tuhan kepada anak-anakmu? Apakah engkau sudah mengenalkan Tuhan kepada orang-orang yang engkau kasih? Apakah engkau sudah mengenalkan Tuhan untuk keluargamu? Kalau belum, Bapak Ibu, masih ada waktu. Kalau kita ada hari ini, kita masih diberi Tuhan waktu untuk mengenalkan siapa Tuhan, siapa Allah kita, siapa juru selamat kita. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Menangkan mereka untuk Tuhan. Kinaralama sekena kaya takanaralas. Kinaralama sekena kaya takanaralas. Kinaralama sekena kaya takanaralama senene kerelama sen. Kinaralama sene kaya ralama sene kerere maralama. Kinaralama sekerere. Kinaralama sekerere. Maralama sene kerere. Engkau satu-satunya Tuhan.
Engkau satu-satunya penolong kami. Engkau satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Inaralama sekena keralama yaralama sekena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Katakan engkau ada bersamaku. Pujikan lagu ini dari dasar hatimu sebagai iman percayamu bahwa Tuhan senantiasa ada bersama engkau dan saya hari ini. Di setiap musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu sungguh besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saat pagi hari ini Kau sudah ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Dan Kau menerima segala pujian, hormat, syukur kami sebagai tumpah yang harum di takhta-Mu.
Dan Kau sudah menampung air mata kami sebagai persembahannya. Kudus Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau sudah jamah kami. Dan Kau sudah ubahkan duka kami dengan sukacita. Kau jadikan kami kuat. Kau jadikan kami berani. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Kristus, Tuhan. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus, yang disampaikan dengan benar oleh Ibu Pendeta Foni Yono. Kau berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu lebih lagi dalam melayani Kau, Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya, Kau berkati usaha kerjanya. Apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus, haleluya. Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuhnya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau baik. Saat pagi hari ini Kau sudah jamah kami semua. Kau tilik kami satu persatu, jamah kami, mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru, agar kami menjadi kuat, agar kami menjadi berani menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, ya Tuhan Yesus. Thank you Lord. Haleluya. Kau sudah memberkati kami luar biasa, menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit, sehingga kami tetap sehat, tetap kuat untuk kami dapat melayani Kau lebih lagi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, semua pekerjaan kami diberkati Tuhan, menjadi berhasil dan beruntung, sehingga kami bisa membawa pulang berkas-berkas-Mu Tuhan. Amen. Untuk menghidupi keluarga kami Tuhan. Amen. Jadikan kami saluran berkat-Mu, sehingga kami bisa menyalurkan berkat yang sudah Kau berikan kepada kami luar biasa, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Makasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya.